Salve, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai orang muda, dari yang muda sampai yang tua yang berjiwa muda. Saat ini kita berada dalam acara relasi, religi, serasi. Bersama saya, Megi Ignacia Lolong, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Tema kita pada hari ini yaitu Pemuda dan toleransi. Siapa bilang anak muda apatis? Toleransi itu keren, apalagi kalau dimulai dari generasi muda. Orang muda adalah harapan bagi banyak kalangan, karena memiliki potensi besar dalam pembaharuan, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, serta bertumbuh dalam karakter Kristus yang ditandai dengan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, dan kesabaran. Dalam dokumen apostolik Christus Vivit yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 25 Maret 2019 sebagai tanggapan atas Sinode para Uskup tentang kaum muda tahun 2018 mengatakan bahwa orang muda adalah masa kini dan masa yang akan datang, memiliki potensi untuk mengubah dunia dan dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang hidup dengan menjadi terang dunia. Di negara Indonesia yang majemuk, anak muda semakin menunjukkan peran dan potensinya, orang muda semakin menyadari dan menghidupi sikap toleransi. Hal ini nampak dan nyata lewat relasi dan pergaulan di kalangan orang muda yang tidak terbatas hanya pada lintas agamanya saja, tapi berelasi dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Dan di dalamnya ada sikap saling menghormati, memahami dan menghargai keberagaman, keyakinan agama tanpa memaksakan kehendak, mencela, atau mendiskriminasi satu sama lain. Anak muda menjadi agen perubahan dengan menginisiasi dan mengorganisir kegiatan edukasi, dialog, serta menggunakan media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai keberagaman, persatuan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Maka tidak pantaslah jika dikatakan anak muda itu apatis. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan, "Janganlah seorang pun menganggap rendah masa mudamu, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, roh, iman, dan kemurnian." Ada banyak tindakan yang dilakukan orang muda untuk menunjukkan peran aktifnya untuk membangun toleransi. Di antaranya, pertama, menghadiri acara keagamaan, berpartisipasi dalam acara lintas agama, menunjukkan rasa hormat dan membangun jembatan persaudaraan. Yang kedua, aksi sosial bersama, berkolaborasi dalam kegiatan sosial bersama untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara mengumpulkan dan membagikan bantuan tanpa memandang latar belakang agama. Dan yang ketiga, menjadi duta toleransi, menyebarkan nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi persaudaraan tanpa memandang suku, ras, dan agama. Orang muda sungguh menjadi saksi iman dan dialog dalam membangun sikap toleransi karena orang muda mampu mengimplementasikan sikap fraternitas dengan merawat persaudaraan dan dialog antar agama. Bahkan orang muda menjadi yang kaya dengan pengetahuan teknologi yang berkembang saat ini, mau memanfaatkan media sosialnya, Instagram, Facebook, dan juga TikTok untuk menyebarkan informasi tentang nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Bahkan, orang muda mampu menjadi jembatan dialog untuk mengurangi kesalahpahaman dan konflik di tengah masyarakat. Mari kita terus memberikan ruang bagi orang muda untuk terus berkarya, menciptakan persaudaraan dan perdamaian bagi bangsa Indonesia. Demikianlah episode relasi kali ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Salam relasi.